Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di zona horor. Cerita kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang saya dengar dari sekelompok ibu-ibu yang menceritakan tentang salah satu sosok yang suka mencuri ari-ari dari bayi yang baru lahir. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, teman-teman yang baru bergabung boleh support saya dengan cara subscribe di channel ini. Dan jangan lupa buat aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dan inilah dia ceritanya. Sebut saja Mila, ibu-ibu yang suka gosip atau perkumpulan ibu-ibu yang suka menceritakan hal-hal yang berbau mistis. Ibu Mila ini mempunyai salah satu tetangga yang katanya sangat pemberani dalam hal mistis. Ibu Mila juga menambahkan bahwa tetangganya ini pernah kejar-kejaran sama hantu. Pada suatu hari, Ibu Mila ini ngumpul dan menceritakan apa yang terjadi sama tetangganya. Sebut saja nama tetangganya adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri memiliki salah satu istri yang sangat cantik. Usia pernikahan dari Pak Herman dan istrinya ini baru menginjak 1 tahun. Dan tepat di bulan Desember, ia dan istrinya dikaruniai hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa. Istrinya Pak Herman hamil untuk yang pertama kali. Pada saat kehamilannya, Ibu Mila ini mengatakan bahwa ada salah satu warga yang setiap hari bahkan setiap malam ia sering melihat seorang nenek yang tanpa hentinya berkunjung di rumah mereka berdua. Konon katanya nenek tersebut adalah hantu. Namun hal itu sudah semua warga yang ada di situ mengetahui bahwa nenek ini adalah hantu. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh Pak Herman dan istrinya. Mereka nggak percaya sama apa yang sudah dipercaya sama orang kampung yang sudah sejak lama tinggal di situ. Pada suatu saat, Ibu Mila ini bilang ke istrinya Pak Herman bahwa kamu kalau jalan atau kemanapun kamu pergi harus membawa seutas atau sebuah gunting buat jaga-jaga. Dan di sini saya tidak tahu jelas bahwa Ibu Mila ini menyuruh istrinya Pak Herman buat membawa sepotong gunting itu untuk apa. Tapi yang jelas bahwa gunting tersebut mitosnya kalau dipegang sama orang hamil, bahkan hantu-hantu yang ada di sekitarnya tidak berani untuk mendekat. Mitosnya seperti itu. Hari, minggu, bulan pun berjalan. Pada suatu malam, Ibu Mila ini gak sengaja kebangun dan merasa buang air kecil. Setelah beres, Ibu Mila ini mendengar sesuatu yang sepertinya ada seseorang yang berusaha untuk mencuri gitu. Dipikir oleh Ibu Mila seperti itu. Namun setelah dicek, sumber suara yang sepertinya berjalan itu ternyata Ibu Mila melihat sosok nenek-nenek yang tiap hari, tiap malam datang bertamu ke rumah Bapak Herman. Tujuannya udah jelas, karena Ibu Mila ini tahu betul siapa sosok nenek-nenek ini. Namun, belum tentu apa yang dipercaya sama Ibu Mila bisa dipercaya sama Pak Herman. Nenek itu naik di salah satu pijakan dan mengintip ke kamar Ibu dan Bapak Herman ini tanpa mereka sadari malam itu. Dan Ibu Mila menyaksikan semuanya. Di keesokan harinya, Ibu Mila ini menceritakan kepada Pak Herman soal apa yang ia lihat semalam. Namun Pak Herman dan istrinya masih berpegang teguh bahwa mereka nggak percaya sama hal-hal seperti itu.
dan mengatakan, "Masa nenek tua itu adalah hantu?" Ibu Mila pun mulai kebingungan dan kehabisan akal. Gimana caranya untuk meyakinkan Pak Hirman ini agar bisa percaya padanya. Akhirnya karena udah kehabisan akal, Ibu Mila pun biarin. Mau percaya atau tidak itu terserah, kata Ibu Mila. Sampai pada suatu saat, istri dari Pak Hirman ini tiba saatnya untuk melahirkan. Dibawalah ke puskesmas setempat. Dan pada saat itu istrinya melahirkan dengan normal. Dan ari-arinya dikubur atau ditanam tepat di samping kamar dari Pak Hirman dan istrinya, yang bersampingan juga dengan Ibu Mila ini. Dan di malam itu, istri dari Pak Hirman ini masih nginap di puskesmas yang ada di desa tersebut, ditemani oleh keluarganya, dan sedangkan Pak Hirman pulang untuk tidur di rumah dan menjaga lampu yang ditaruh di atas ari-ari yang baru ditanam itu, biar lampunya tetap menyala semalaman. Di sini untuk tujuannya saya nggak tahu pasti, tapi saya juga pernah lihat hal semacam itu di kampung saya, bahwa ada orang yang baru melahirkan dan ari-arinya itu pasti ditanam, dan malamnya pasti ada lampu yang dinyalakan untuk ditaruh di atas tepat ari-ari itu ditanam. Singkat cerita, Ibu Mila ini di malam itu mengalami hal yang sama, rasa buang air kecil, dan ia kebangun pas di tengah malam. Dan waktu ia bangun, ia nggak sengaja melihat sosok nenek yang sebelumnya ia lihat. Sosok nenek itu berada tepat di atas kuburan ari-ari yang baru saja ditanam. Entah apa tujuannya, tapi di sini Ibu Mila sudah tahu apa yang diinginkan oleh nenek ini. Sambil membangunkan suaminya, mereka berdua pun mulai mengendap-endap untuk mengintip apa yang akan dilakukan oleh nenek ini. Namun setelah beberapa waktu mengintip, sosok itu dikatakan menghilang secara misterius. Malam itu tidak terjadi apa-apa yang bisa diceritakan sama Pak Hirman. Keesokan harinya, Ibu Mila dan suaminya pun langsung memberitahukan hal tersebut ke Pak Hirman, dan berharap Pak Hirman bisa menerima apa yang ia ceritakan atau apa yang ia lihat semalam, bahwa apa yang mereka lihat semalam itu memang benar-benar nyata. Disinilah baru percaya si Pak Hirman ini. Karena di hari itu bukan cuman satu orang saksi, melainkan ada suami dari Ibu Mila ini yang ikut menyaksikan hal yang ia lihat semalam. Tiba malamnya, Pak Hirman mulai mempersiapkan nyali dan ia juga menyiapkan sebuah parang guna untuk menjaga dirinya ketika terjadi apa-apa. Namun yang Pak Hirman lupa adalah orang yang ia hadapi bukan manusia biasa. Pas malam sekitar jam 1.00, Pak Hirman mendengar suara-suara aneh yang seperti dikatakan sebelumnya sama Ibu Mira. Akhirnya Pak Hirman pun mulai mengendap-endap berusaha untuk menciduk sosok yang dibilang Ibu Mila ini. Setelah mengendap-endap dan ia berhasil mendekati sosok itu, ia sangat terkejut karena melihat sosok yang ia lihat ternyata nenek-nenek yang sebelumnya sering bertamu di rumahnya. Namun sosok tersebut lebih membuat Pak Hirman marah adalah ia menggali dan sudah memakan sebagian ari-ari dari bayinya. Karena dilanda emosi yang sangat mendalam, Pak Hirman malam itu lepas kendali. Ia langsung menghampiri sosok itu dan mengambil sepotong kayu. Dan begitu sampai, Pak Hirman langsung melayangkan pukulan tepat di belakang sosok itu.
Namun pukulan keras dari Pak Hirman tidak membuat sosok itu jatuh. Dan sosok tersebut langsung berlari dan dikejar sama Pak Hirman. Namun arah larinya menuju salah satu rumah yang berada tepat di ujung kampung dari kampung Pak Hirman sendiri. Dan apa yang sebenarnya akan terjadi sama Pak Hirman dan sama sosok itu, kita akan lanjut di part kedua. Karena udah lumayan panjang durasinya. Seperti biasa, kalau udah panjang, itu bakal makan waktu di bagian penguploadan. Jadi ceritanya sampai di sini dulu. Mungkin ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di next video.